warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miftahunisa Damayanti, mahasiswa semester 6 dengan NIM 201933122 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah vlog guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syafruddin Koryanto, SSIMOR. Pada vlog kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama adalah perspektif global. Apa itu yang dinamakan dengan perspektif global? Terus yang kedua, saya akan memberikan contoh dari isu global. Terus yang ketiga, saya akan memberikan pendapat saya mengenai isu global tersebut. Terus yang keempat, saya akan memberikan saran saya terhadap isu global tersebut. Oke, untuk tahu penjelasan lebih lanjutnya, simak terus videonya ya. Keep on watching. Oke, perspektif global. Kita ambil dari kata perspektif dulu. Perspektif itu artinya cara berpikir atau cara pandang seseorang mengenai suatu objek. Kemudian kata global. Global itu bisa diartikan dengan keseluruhan, terus mendunia. Jadi pengertian dari perspektif global itu adalah suatu cara pandang atau cara berpikir seseorang mengenai suatu masalah, suatu kegiatan ataupun suatu kejadian dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari isu global. Nah, ada banyak sekali contoh dari isu global. Tapi pada kali ini saya akan membahas satu contoh saja, yakni saya akan membahas mengenai isu global rencana Australia berdamai dengan COVID-19. Nah, teman-teman semua udah pada tahu beritanya atau belum nih? Bahwa negara Australia itu akan berencana berdamai dengan COVID-19 dan menganggap COVID-19 itu sebagai flu biasa. Nah, pemberitaan ini itu menjadi salah satu top 3 kanal global liputan6.com pada Minggu sore tanggal 13 Maret 2022. Nah, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa pemimpin politik negara Australia itu ingin berpindah ke fase baru, yakni fase berdamai dengan COVID-19. Maksudnya, COVID-19 ini di negara Australia akan dianggap sebagai flu biasa, namun akan tetap berkonsultasi dengan pakar kesehatan dulu. Sehari setelah pertemuan dengan Kabinet Negara Bagian dan pemimpin federal, Morrison pada Sabtu pagi mengatakan kepada awak media bahwa mereka telah membahas sejumlah langkah untuk ke fase D, rencana penanggulangan pandemi nasional. Bandara telah kami buka, kedatangan internasional bisa masuk. Saat ini terdapat pelonggaran karantina bagi orang-orang yang kembali dari luar negeri, jadi sangat banyak atau penghapusan aturan di fase D, katanya. Para pejabat di Australia itu ingin menghapuskan kewajiban isolasi bagi yang terkena kontak erat COVID-19 dan pejabat juga mencari nasihat mengenai persoalan yang menghapuskan kewajiban isolasi bagi yang terkena kontak erat dengan kasus COVID-19 ini dari panel kesehatan. Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga mengatakan bahwa kami yakin kami cukup banyak di fase D sekarang, banyak pengecualian. Fase D, perlu kita ingat,
Artinya kita itu hidup berdampingan dengan virus tersebut. Jadi virus COVID-19 itu akan dianggap sebagai flu biasa. Itu dikutip dari Antara pada hari Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022. Hidup berdampingan dengan virus dan dianggap sebagai flu biasa. Nah, itu artinya kita itu hidup berdampingan dengan virus tersebut, bukan menghilangkan adanya posisi virus tersebut di kehidupan kita. Jadi, kita itu tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga memakai hand sanitizer. Pendapat saya mengenai isu global, contoh dari isu global yang sudah kita bahas tadi, mengenai Australia ingin berhidup berdampingan dengan kasus COVID-19 dan dianggap sebagai flu biasa adalah rencana negara Australia untuk hidup berdampingan dengan kasus COVID-19 dan menganggapnya flu biasa itu menurut saya juga bagus, dan kita sebagai warga negara Indonesia bisa menganut atau bisa mencontoh dari rencana negara tersebut. Karena perlu kita ketahui bahwa memang kasus COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat besar di berbagai sektor, khususnya itu sektor pendidikan. Nah, di Indonesia pada saat adanya pandemi COVID, tingginya pandemi COVID itu, rata-rata sekolah di Indonesia itu diadakan secara daring, pembelajaran daring, yakni itu pembelajaran itu dilaksanakan dengan menggunakan koneksi internet, seperti biasanya itu guru-guru menggunakan via WhatsApp, itu yang paling biasa digunakan ya, via WhatsApp, via Zoom meeting, via Google Meet, ataupun media-media lainnya. Jadi kalau pembelajaran daring itu dilakukan secara tatap maya, tidak bertemu langsung, dan interaksi guru dan dengan murid menurut saya itu kurang karena mereka tidak bertemu secara langsung, dan juga biasanya kendala pembelajaran daring itu salah satunya atau kendala yang paling sering muncul itu adalah kendala jaringan tidak stabil. Itu kan dapat mempengaruhi ya. Jadi kalau misal jaringannya di rumah tidak stabil kan maksudnya siswa-siswa kan tidak menerima pembelajaran secara maksimal. Nah, untuk itu mungkin kita sebagai warga negara Indonesia bisa menganut negara tetangga, negara Australia yang mempunyai rencana hidup berdampingan dengan virus COVID-19 dan menganggapnya sebagai flu biasa. Selanjutnya, saran saya mengenai isu global ini adalah kita itu hidup berdampingan dengan virus COVID-19 dan menganggapnya sebagai flu biasa. Kita itu berdampingan, bukan menghapuskan adanya posisi virus tersebut. Jadi ya kita harus tetap melakukan protokol kesehatan, seperti yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga memakai hand sanitizer, dan tidak berkerumun. Oke, sekian pembahasan dari perspektif global dan juga contoh dari isu global dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.